Hari ini kita tiba di ulangan pasal yang ke-28. Saya boleh berkata bahwa ulangan 28 ini adalah salah satu ayat yang sangat populer di dalam Alkitab. Ayat-ayat yang terdapat dalam ulangan pasal ke-28 ini mungkin kita tidak sadar bahwa hampir setiap minggu kita mendengarnya, yaitu ketika pendeta memberikan ucapan berkat kepada umat Tuhan setelah ibadah selesai. Di ulangan pasal 28 ini ada berita yang sangat ingin didengar oleh banyak orang Kristen, yaitu tentang berkat. Tapi sekaligus juga ada berita yang mereka tidak ingin dengar juga, yaitu tentang kutuk. Siapa yang ingin berkat? Semuanya menginginkan. Siapa yang ingin kutuk? Tidak ada satu orang pun yang mau dalam hidup kutuk. Tetapi Ibu Bapak Saudara, dalam pasal ini disertakan dua hal ini secara bersama-sama. Ada berkat, ada kutuk juga. Tidak ada satu sisi saja dalam konteks ayat ini. Artinya tidak ada kita bisa memilih berkat saja atau kutuk saja, tidak. Semuanya disertakan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memilih. Apakah kita memilih berkat ataukah kita memilih kutuk? Apakah kita memilih kehidupan ataukah kita memilih kematian? Jadi kabar baiknya adalah soal berkat atau kutuk itu adalah sebuah pilihan, bukan sebuah penentuan. Kalau sebuah penentuan artinya kita tidak bisa mengusahakan apa-apa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau sebuah pilihan itu artinya kitalah yang menentukan keadaan kita bakal menjadi seperti apa. Apakah bakal hidup kita diberkati, ataukah sebaliknya hidup kita bakal mengalami keadaan yang penuh dengan tekanan, penderitaan yang tidak ada habis-habisnya karena kutuk. Itu sebabnya Ibu Bapak Saudara, mari kita pelajari ulangan pasal ke-28 ini. Ada berkat, ada kutuk. Dan itu terjadi tanpa alasan. Tanpa alasan, tidak mungkin itu terjadi. Jadi, ketika Tuhan memberkati, ada alasan tertentu kenapa Tuhan memberkati. Ketika kutuk itu menimpa kita, ada alasan juga kenapa hal itu menimpa kita. Alasannya justru kita temukan di ayat pertama. Sebelum berkat diucapkan atau sebelum kutuk diucapkan, itulah alasan yang menentukan apakah kita mengalami berkat ataukah kita mengalami kutuk. Coba lihat tentang berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diangkat engkau naik dan bukan turun, dan seterusnya. Berkat yang ingin sekali terjadi dalam hidup kita. Tapi syaratnya apa? Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Bagaimana dengan kutuk? Soal kutuk dimulai dari ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, dan seterusnya. Ibu Bapak Saudara, kalau orang sudah hidup dalam kutuk, itu setengah mati rasanya. Bekerja kaya apapun juga seolah-olah tidak ada yang dihasilkan sama sekali.
mau mengolah seperti apapun, seolah-olah semuanya hanya menumbuhkan onak dan duri. Ibu bapak, inilah orang yang hidup dalam kutuk. Tetapi sebaliknya, orang yang hidup dalam berkat, dia bekerja sesuai dengan porsinya. Tapi Allah memberikan berkat berkelimpahan dan luar biasa. Apa yang membedakan? Kuncinya adalah siapa yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan siapa yang setia melakukannya. Orang yang mendengar firman dan melakukannya, berkat Tuhan dinyatakan. Orang yang menolak firman dan tidak mau melakukannya, maka kutuklah yang akan menimpanya. Jelas sekali ayat itu, ibu bapak saudara. Pilihan kembali kepada kita. Sekali lagi, bersyukurlah kita diberikan pilihan. Artinya, keadaan menjadi seperti apa yang Anda inginkan tergantung dengan pilihan yang Anda buat. Saya pribadi, saya ingin hidup saya penuh dengan berkat. Saya pribadi, saya tidak mau hidup saya berada di bawah kutuk. Kalau saya ingin berkat, yang saya lakukan adalah saya akan cintai firman Tuhan. Karena mencintai firman Tuhan artinya kita mencintai pribadi Tuhan sendiri. Dan saya akan melakukan dengan setia. So, sesederhana itu kunci hidup dalam berkat. Tidak usah aneh-aneh, tidak usah mencoba menggali rahasia hidup dalam berkat yang kita mau gali sesulit itu. Sederhana saja hari ini. Dengarkan firman Tuhan, lakukan setiap perintahnya dengan setia. Maka apa yang tertulis dalam firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Kalau Anda percaya, mari kita bersama-sama melakukannya. Dengar firman, lakukan dengan setia. Dengar firman, lakukan dengan setia. Kita ulangi itu terus, hari ke hari. Dengar firman, lakukan dengan setia. Maka secara otomatis janji Tuhan digenapkan dalam hidup kita. Tuhan berkati.